Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinawati. Saya dari kelas PBA 3B. Di sini saya mengobservasi sekolah SMP Islam Bawari yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Karakteristik sekolah SMP Islam Bawari memiliki visi dan misi. Visi dari SMP Islam Bawari yaitu unggul dalam berprestasi, terampil, terdidik, berkarakter berdasarkan iman dan takwa, serta nilai-nilai Pancasila. Sedangkan visi memiliki 4 karakter, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermutu sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misi yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif kepada seluruh warga sekolah untuk menjadi yang terbaik. Misi yang ketiga, menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila, agama, budaya, bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Misi yang terakhir yaitu misi yang keempat, yaitu menjauhkan sekolah dari segala bentuk ancaman, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba. Selanjutnya, aspek penilaian pengamatan kultur sekolah. Pelaksanaan tata tertib sekolah di SMP Islam Bawari dapat dilihat dari kehadiran siswa. Kehadiran siswa SMP Islam Bawari sudah mencapai 95% tepat waktu, sedangkan 5%-nya terlambat. Siswa yang terlambat akan diberi hukuman, yaitu membersihkan lingkungan sekolah, seperti menyapu, mengutip sampah, mengepel, dan yang lain-lain. Untuk kerapian dalam berpakaian, semua siswa berpakaian rapi dan seragam. Rata-rata siswa laki-laki berambut pendek dan yang perempuan memakai dalaman jilbab. Dalam komunikasi, interaksi, keakraban antara warga sekolah, hubungan sosial di lingkungan sekolah ini terjalin akrab. Aktivitas ekstrakurikuler di SMP Islam Bawari yaitu pramuka, seni tari, olahraga, voli, badminton, drum band, futsal. Selanjutnya masuk ke aspek pengamatan membangun kompetisi guru. Guru SMP Islam Bawari memiliki RPP sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien, serta menguasai bahan ajar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan. Guru juga memiliki kemampuan mengelola kelas dan menggunakan media PowerPoint, sehingga siswa di kelas tidak ribut dan fokus terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Dalam kompetensi pedagogik, guru SMP Islam Bawari sangat memahami psikologis masing-masing siswa di dalam kelas, serta tahu nama-nama siswa di kelas terlihat saat guru memanggil siswanya untuk mengerjakan tugas ke depan. Guru juga menguasai teori-teori pendidikan serta melaksanakan beberapa model pendidikan, yaitu cara mengajar yang tidak membosankan dan kebebasan memberi pendapat kepada siswa. Guru SMP di Islam Bawari juga memiliki penampilan yang menarik seperti berpakaian rapi, rambut yang rapi, serta memiliki sifat yang positif, yaitu membantu siswa yang tidak mengerti saat belajar, yang dapat dijadikan panutan bagi siswa. Guru di Bawari juga bertanggung jawab sebagai warga sekolah dan tugas-tugasnya yang ada di sekolah. Memiliki peran aktif di sekolah, bertugas sesuai jabatannya, baik dan amanah. Selanjutnya masuk ke aspek
pengamatan memperkuat pemahaman peserta didik. Yang pertama yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Semua siswa memiliki kesiapan yang matang dalam mengikuti pembelajaran. Terlihat saat sebelum belajar mereka mengeluarkan alat tulis seperti buku, pulpen, atau pensil. Yang kedua yaitu perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Tidak semua siswa memperhatikan saat guru mengajar di depan, tapi sudah 95%, sedangkan 50%-nya kurang memperhatikan. Yang ketiga, aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Siswa memiliki aktivitas yang baik dalam belajar, menulis, dan membaca. Aktivitas yang bisa dilakukan siswa setiap harinya yaitu memiliki kreativitas yang baik terlihat saat guru memberikan tugas. Yang keempat, respon siswa menerima tugas dan perintah guru. Semua siswa antusias ketika guru memberikan tugas dan perintah. Bahkan ada siswa yang berebut untuk maju ke depan menjawab pertanyaan guru tersebut. Yang kelima, kemampuan siswa dalam mengkomunikasi ide, gagasan, pertanyaan, dan jawaban. Semua siswa di SMP Sambawari mampu mengkomunikasi ide, gagasan, pertanyaan, dan jawaban karena siswa menguasai pelajaran yang dibahas. Namun, sebagian besar siswa sudah mampu membuat ide, gagasan, dan pertanyaan, serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun pertanyaan di buku. Selanjutnya masuk ke aspek pengamatan tentang proses belajar siswa. Siswa di SMP Sambawari memahami hubungan antara materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat saat siswa diberi tugas, mereka menuangkan hal-hal yang ada di sekitar mereka sebagai contoh. Siswa juga terlibat dalam proses pembelajaran ketika guru menerangkan di PowerPoint dan menyuruh mereka menulis. Maka semua akan menulis. Selanjutnya masuk ke aspek refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu sebelum pelajaran dimulai, guru mempersiapkan siswa untuk belajar yaitu dengan berdoa dan memberi salam. Yang kedua, guru mengaitkan materi baru dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran secara runtut, yaitu dari awal hingga akhir bab. Yang keempat, guru telah melaksanakan pembelajaran secara konseptual, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir, kegiatan terjadwal dan tidak terjadwal di SMP Sambawari. Kegiatan terjadwalnya itu seperti upacara bendera setiap hari Senin dan hari nasional, piket kelas, ibadah atau sholat, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas, dan gotong royong. Sedangkan yang tidak terjadwal seperti memberi dan menjawab salam, salaman kepada guru, meminta maaf, berterima kasih, membuang sampah pada tempatnya, menolong orang yang sedang dalam kesusahan atau menolong teman, dan yang terakhir yaitu melerai pertengkaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.